Oke. Nah, di prodi fisika ini kita memang fokus di EBT yang bidang sel surya. Oke. Nah, tadi beberapa potensi. Nah, maka kita harus tahu dulu sel surya itu apa sih? Nah, ternyata ditemukannya sudah sejak lama, sejak tahun 1839. Ya. Berapa tahun itu? Sampai sekarang sudah hampir 200 tahun ya. Dari pertama fenomena sel surya hingga sampai sekarang marak dipakai di mana-mana ya. Nah, ini memang kaidah ilmu itu seperti itu ya. Ilmu yang ditemukan sekarang belum tentu akan saat itu juga kepakai. Bisa menjadi beratus-ratus tahun, berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun kemudian ya. Nah, salah satunya solar cell ini memang efek fotovoltaik pertama memang ditemukan oleh Becquerel tahun 1839 ya, diteliti pertama kali. Nah, dia implementasi menjadi solar cell tahun 1883. Ini solar cell pertama yang pertama kali dibuat ya, di mana sinari bisa menghasilkan listrik. Ya, tapi jangan tanya berapa listrik hasilnya ya. Efisiensinya masih sangat rendah. Okay. Nah, baru tahun 1900-an ketika sudah teknologinya lebih mapan, 1954, Bell Laboratory ini bisa membuat silikon dengan efisiensi yang lumayan bagus, ya, kira-kira 6%. Efisiensi itu apa sih, Pak? Efisiensi itu lebih enaknya adalah kita sinari dengan sinar matahari, misalnya sinar matahari itu 1000 watt. Ya. Nah, dari 1000 watt yang ditangkap oleh solar cell dari sinarnya tadi, berapa yang bisa diubah menjadi listrik? Ya. Kalau efisiensinya 6% berarti dia bisa menghasilkan listrik sebanyak 60 watt. Ya. Jadi kira-kira 60 per 1000 kali 100%. Berapa itu? 6%. Efisiensinya sekian. Nah, solar cell tadi pertama kali umumnya digunakan untuk kepentingan militer. Militer dan eksplorasi ruang angkasa yang membutuhkan tenaga energi tinggi, membutuhkan modal yang besar. Ya. Tahun 54 ini per panelnya mungkin sudah masih sangat mahal dibanding sekarang. Oke. Nah, ini awalnya memang dipakai untuk eksplorasi ruang angkasa. Kenapa? Karena di sana memang tidak ada sumber energi lain. Mau buat PLTA, PLTU nggak bisa, ini di luar angkasa tidak ada uang. Ya. Benar-benar ruang hampa. Satu-satunya yang ada adalah cahaya matahari yang bisa dipakai. Aplikasi pertama yang dipakai memang untuk aplikasi-aplikasi NASA. Ya. Kemudian untuk aplikasi militer. Kenapa militer? Ya, militer ini memang duitnya paling banyak. Ya. Anggaran militer Amerika Serikat itu biasanya paling besar. Kalau di Indonesia APBN kan 20%. Nah, di Amerika militer juga besar. Jadi mereka punya uang banyak untuk membuat apapun. Ya. Nah, ini misalnya untuk tentara-tentara yang berperang di gurun, komunikasinya pakai apa? Kalau baterai bisa bertahan berapa lama itu? Ya. Baterai aki kita nyetrumkan aki ya paling sehari 2 hari sudah habis. Komunikasi atau untuk apa? Ya, lampu penerangan dan sebagainya. Maka militer juga menggunakan itu. Ya. Hingga saat ini teknologinya sudah semakin maju, proses produksinya semakin ekonomis, sehingga harganya sudah turun. Kira-kira saat ini di Jogja panel 100 watt peak itu mungkin 1 jutaan, satu panelnya ini. Jadi sudah mulai terjangkau oleh masyarakat, sudah mulai banyak yang memasang di rumahnya masing-masing. Untuk tahu solar cell kita juga harus tahu di dalamnya. Ya. Apa sih yang mendasari solar cell ini? Ya, tidak terlepas dari perkembangan ilmu fisika. Maka fisika ini sebuah ilmu yang mendasar. Perkembangan teknologi ada, kita sudah punya gadget, semuanya ada di sini ya. Di sini bisa zoom, di sini tidak perlu komputer. Kemudian kita bisa pakai laptop, bisa connect dengan wireless. Ini bisa macam-macam software segini. Saya bisa menampilkan slide di sebelah ini bagaimana. Ya tidak terlepas dari kemampuan processing informasi oleh chipnya, microchip ya, Intelnya atau i3, i5 segala macam.
IC yang ada di sebagai otak dari komputer dan HP kita. Oke. Nah, itu semua dibuatnya dari material yang sama. Kita sebut material semikonduktor. Ini yang paling banyak melimpah adalah silikon. Ya. Tahu ya silikon ya? Bukan silikon yang Iya, plastik, Pak. bukan yang plastik itu silikon tulisannya silikoni. Kalau itu SiCH3 4 kali. Ya, Si dia berikatan dengan CH3 yang ini Si. Jadi seperti polimer. Kalau ini silikon benar-benar logam silikonnya. Silikon bisa kita temukan di mana? Di mana-mana. Ini konstituen paling besar di dalam tanah, ya, dia dalam pasir. Semua di mana-mana ada depan rumah nyerok pasir, ya, itu ada silikonnya. Ya, dipisahkan, biasanya ada pasir besi ya, pasir yang bersifat magnetik dan ini ampas-ampasnya yang sudah tidak bersifat magnetik ini sebagian besar merupakan silikon. Ya. Nah, ini kalau di periodik unsur ini di bawahnya karbon grup 4. Ya. Maka di luarnya ada 4 elektron di kulit terluarnya. Ya. Dan kalau 4 ini kita bisa gunakan untuk berikatan. Ini misalnya elektron atom silikon yang tengah ini. Yang memiliki elektron 4. 1, 2, 3, 4. Ini yang satunya lagi dari sebelahnya. Ya. Di dua menjadi satu ikatan. Ya. Jadi satu elektron bisa berikatan dengan 4 atom silikon lainnya. Ya. Membentuk sebuah zat padat kristal silikon. Nah, secara sifat elektrik, tadi konduktor atau insulator ya silikon itu. Nah, ternyata namanya semikonduktor. Konduktivitasnya ada di antara konduktor dan insulator. Oke. Nah, ini sebagai untuk lebih gampangnya, kita bisa gambarkan seperti ini. Ini adalah tingkatan energi. Ini sumbu Y-nya ke sana adalah energi. Ya. Jadi semakin ke atas semakin naik. Sininya adalah momentum. Oke. Nah, ini ada tingkatan energi yang terisi penuh oleh elektron. Nah, elektron ketika di sini dia tidak bisa bergerak karena sudah saking penuh. Mau bergerak ke kiri nggak ada tempat, ke kanan nggak ada tempat, ke atas ke bawah tidak ada tempat. Nah, ada satu lagi tingkat energi lebih atas yang benar-benar kosong, tidak ada isinya. Nah, ini yang atas ini kita sebut sebagai bisa nulis nggak di sini ya? Nggak bisa ya, harusnya kalau bisa coret-coret lebih enak. Ya, yang atas kita sebut sebagai valensi, pita valensi, ya, valence band, VB. Yang bawah kita sebut sebagai pita konduksi atau conduction band, CB. Ya. Nah, ini elektronnya penuh, nggak bisa bergerak, ini elektronnya kosong, tidak ada elektronnya sama sekali. Oke. Nah, ketika 0 derajat Celcius, 0 derajat 0 Kelvin, silikon bersifat insulator. Kenapa? Karena semua elektronnya ada di bawah, ya. Tidak ada yang di atas. Nah, tapi ketika kita memberikan energi, baik energi panas atau energi cahaya sedikit saja, ketika energinya ini melebihi energi, jarak dari energi ini ya, nah, ini bahkan ada kos-kosan di sini, kos-kosan ekonomi ya, per bulan berapa? Kos sekarang berapa sih biayanya? 300.000 ada nggak? Kos-kosan 300.000. 800 mungkin, Pak. Berapa? Paling murah Sekitar 800 mungkin, Pak. 800 itu paling murah. Aduh, di zaman Enggak. saya dulu masih 300 200 ya. Misalnya ini 800, kos-kosan ekonomi 800. Di atas ini kos-kosan eksklusif. 2 kali lipat, mungkin 1.600.000. Maka kalau uangnya mepet, cuma dikasih dari rumah 800.000 kan, mahasiswa cuma bisa ambil kos ekonomi ya. Nah, seperti itu. Ini di suhu 0 Kelvin seperti itu. Tidak ada sisa uang ya. Akan tetapi kalau ada tambahan energi dari rumah, kiriman dari rumah, tiba-tiba ayahnya naik pangkat menjadi kabid di apa ya, atau mendapat bisnisnya sedang mendapat proyek yang besar, uang kiriman bulanannya meningkat 2 kali lipat menjadi 2 juta. Nah, ini ada energi dari luar.
baik energi panas atau energi cahaya. Nah, elektron ini bisa meningkat, naik ke sana ya, mengambil selisih energinya tadi, ini 800, ini 1600, oh, upgrade nambah 800.000, dia bisa di sini bergerak di sini ya, naik tingkat ke tingkat energi yang lebih tinggi. Oke. Nah, kalau elektron di sini tidak bisa bergerak karena saking penuhnya, elektron di sini bisa bergerak karena kosong. Ya. Jadi elektron ini bisa ke kiri, ke kanan, bebas kemana saja. Ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai konduksi. Konduktor-konduktor ini memiliki elektron yang berada di CP, di pita konduksi, sehingga dia bisa mengalirkan listrik. Listrik itu kan aliran muatan listrik ya, aliran muatan listrik yang mengalir, elektron yang mengalir. Nah, ketika elektron sudah sampai atas ini, dia bisa mengalir. Oke. Ketika di bawah, tidak bisa. Oke. Nah, sekarang kalau sudah ada elektron satu yang ke atas, nah ini elektronnya bisa mengalir ke kiri dan ke kanan. Ini ada satu tempat ini, nah, namanya hole, kita sebut sebagai hole, ya, lubang, tempat yang ditinggalkan elektron sebelumnya ditempati oleh elektron. Ya, ini kita bisa ibaratkan seperti kursi kosong. Ini di sebelah saya ada kursi kosong. Ini ada tempat yang bisa saya tempati, kayak sini yang di tengah penuh. Awalnya tidak bisa bergerak, tetapi sekarang karena ada tempat kosong, ini sebelahnya bisa pindah ke sini ya. Seperti halnya saya pindah ke sini kursinya. Nah, sekarang tempat kosongnya berubah. Ya. Dari awal sini berisi, ini kosong. Ini bisa bergeser ke sini. Oke. Nah, ini bisa bergerak. Jadi beberapa elektron di bawah sekarang menjadi bisa bergerak. Oke. Ketika ada elektron yang tereksitasi ke atas, sekarang materialnya bersifat sedikit menghantarkan. Kita sebut sebagai semikonduktor. Ya. Kenapa? Karena elektron di atas bisa bergerak dan hole di bawah sekarang sudah bisa bergerak. Oke. Nah, ini yang menyebabkan bisa bergeraknya apa? Satu, panas. Ketika elektron dipanaskan, yang memiliki energi cukup untuk naik. Yang kedua adalah cahaya, radiasi. Oke. Ini ada cahaya, foton ditangkap oleh elektron, energinya digunakan untuk naik tingkat menjadi tereksitasi. Oke. Nah, ini menjadi bagaimana sebuah cahaya bisa mengenai elektron, elektronnya naik menghasilkan listrik, ya, fotovoltaik seperti itu. Dimana cahaya, energi cahaya diserap oleh elektron, elektronnya naik, sekarang dia bisa bergerak menjadi energi listrik. Oke. Nah, selisih tingkat energi untuk CB dan VB untuk silikon ini kira-kira 1 elektron volt, kira-kira 1,6 02 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Ya. Nah, konduktivitasnya kalau seperti itu cukup rendah. Ya. Karena ketika disinari susah karena energinya banyak. Ya, perlu energi sangat tinggi untuk elektron ini berpindah dari sini ke sini. Ya. Jadi harus loncat yang sangat tinggi. Oke. 800.000. Nggak kuat. Nah, untuk memudahkan itu kita ada namanya doping. Doping ini memberikan elektron tambahan. Ya. Jadi atom-atom tadi silikon tadi, salah satunya saya ubah, saya ganti dengan arsenit AS. Ya. AS ini dari grup 5. Jadi dia di kulit terluarnya ada 5 elektron. Ya. Kalau silikon kan di grup 4, di kulit terluarnya ada 4 elektron. Jadi silikon, ketika satu atom arsenik ini menggantikan silikon, 4 elektronnya digunakan untuk berikatan. Oke. Dia masih sisa 1 elektron. Oke. Sisa 1 elektron yang mengelilingi arsenik. AS plus ini elektron minus. Nah, ternyata tingkat energi elektron sisa ini kan untuk tingkat valensi dari silikon ya. Valensi band dari arsenik di atas ini, bukan di sini ya. Jadi ini kecil sekali untuk naik ke EC. Ini EC-nya di sini, arsenik tadi di sini levelnya. Sedikit di bawahnya CP. Oke. Sehingga sisa elektron dari arsenik ini untuk naik sedikit sana cuma perlu energi yang kecil saja. Ya. Nah, contohnya mahasiswa tadi, meskipun dikirimi 800.000 dari orang tua, tapi dia bekerja part-time. Sehingga dia punya penghasilan, katakanlah 600.000.
atau 750.000. Jadi dia punya kiriman dari rumah 800.000 plus 750.000. Kalau dijumlahkan belum cukup ini untuk naik tingkat ke kos eksekutif. Ya. Perlu 50.000 lagi. Ya. Tapi kan 50.000 kecil dibanding 800.000. Ya. Nah ini juga yang terjadi dengan doping tipe N. Ya. Elektronnya sudah sini, sudah mingkrik-mingkrik nih. Sedikit lagi pindah. Sudah di depan pintu kos eksklusifnya itu, di depan. Tinggal perlu 50.000 lagi. Maka ketika ada tambahan kiriman 50.000 atau energi yang sedikit saja, ini elektronnya bisa naik ke konduksi, pita konduksi, ya. Sehingga dia menjadi bersifat konduktif. Si silikon yang dihidup dengan arsenik ini bersifat konduktif. Okay. Nah, karena dopingnya menghasilkan elektron sisa dan elektron itu bermuatan negatif, jadi secara keseluruhan ini menjadi bermuatan dominan bermuatan negatif, ya. Pembawa muatannya elektron. Okay. Kita lihat di sini, kalau awalnya kan ini elektronnya naik, dia bermuatan negatif, ini bermuatan positif, holnya, ya. Jadi netral. Kalau arsenik di sini naik, elektronnya bermuatan negatif, di sini tidak ada hol. Jadi pembawa muatannya mayoritas adalah elektron. Maka kita sebut sebagai tipe N, tipe negatif. Nah, sebaliknya ada juga tipe, kalau ada tipe N pasti ada tipe P, iya, ada tipe positif. Oke. Kalau kita doping dengan atom yang elektron terluarnya cuma 3, berarti golongan 3 ya, boron, BAlGaIn, thallium, ya, boron, aluminium, kalium dan sebagainya. Oke. Kalau dia punya elektron 3 saja, sedangkan untuk perikatan itu perlu 4, maka dia kekurangan 1. Ada kekurangan 1. Kekurangan, dia ada tempatnya, tetapi elektronnya tidak ada. Kita sebut sebagai hole, ya. Seperti sebagaimana halnya ini tempat yang sudah ditinggalkan oleh elektron, dia menghasilkan hole. Ini juga, ini menjadi hole, tempat yang harusnya ada elektron di situ, tapi elektronnya tidak ada. Kita sebut sebagai hole. Hole bermuatan positif. Ya. Nah, secara energi di mana? Ternyata hole itu ada sedikit di atas pita valensinya silikon. Sini, ya. Jadi di sini ada tempat kosong nih. Ada kos-kosan sedikit di atas ekonomi. Ekonomi plus, ya. Ekonomi plus, plusnya plus sedikit. Harganya tadi berapa? Kalau ini 800, ini 850.000. Ini juga sama. Mungkin ekonomi plus kamar mandi dalam, ya, nambah 50.000 atau plus wifi. Nah, efeknya bagaimana? Efeknya ketika ada energi sedikit saja dari luar, 50.000 saja kiriman tambahan dari orang tua, elektron mahasiswa ini bisa pindah kosan yang ekonomi plus kamar mandi dalam. Ya. Nah, ini naik ke sini. Elektronnya di sini menghasilkan apa di pita valensi? Menghasilkan hole. Ya. Ada tempat-tempat yang kosong, tidak ditinggali. Ya. Nah, hole di pita valensi ini bisa bergerak, menyebabkan elektron bergerak. Ya. Maka material dengan doping tipe P, tipe positif, ini juga menjadi konduktif juga dibanding material asalnya. Okay. Tipe N dan tipe P. Nah, ini menjadi kunci dari semua material, dari semua piranti elektronika yang kita punya, ya, dioda, transistor, chip komputer, IC di dalam HP dan di dalam laptop kita. Ini jantung dari piranti elektronika adalah PN junction. Ya. PN junction itu apa ya? Tadi ketika ada semikonduktor tipe N, saya gabungkan dengan semikonduktor tipe P, ditempelkan. Ya. Nah, ini menjadi namanya sambungan PN atau PN junction. Kita akan belajar lebih dalam nanti di tingkat-tingkat atas. Ya. Nah, ini yang untuk solar cell ini perlu ini. Ya. Jantung dari solar cell itu juga harus ada PN junction. Maka ketika PN junction tadi disinari, ini ya, ini. Ketika tadi saya dapat radiasi, elektron ini terlempar ke atas. Kemudian dia bisa mengalir. Ya. Tetapi ada juga kemungkinan lain, elektron jatuh lagi ke bawah dan menghasilkan cahaya. Energinya dilepaskan dalam bentuk cahaya. Ya. Nah, untuk mencegah elektron ini kembali lagi ke hole, ya, kita sebut sebagai rekombinasi.
dia berkombinasi lagi. Kan kita tidak ingin elektronnya seperti itu. Kita ingin elektronnya dan hole dipisahkan. Nah, setelah melewati rangkaian listrik, baru dia kembali. Ya. Kita gunakan untuk menggerakkan alat-alat listrik. Nah, kalau intrinsik atau N saja atau P saja, ini memang elektron naik, ini turun lagi, naik, turun lagi, naik, turun lagi. Tidak bisa dimanfaatkan. Nah, karena itu kita perlu menyambungnya dengan P dengan N, sehingga kita dapatkan junction, ya, PN junction. Oke, supaya ketika elektron naik, dia tendensinya tidak turun ke bawah, tapi mengalir mengikuti rangkaiannya. Apa kita ada tidak? Oke, tidak ada. Mengikuti rangkaiannya. Oke. Nah, bagaimana ketika kita menggabungkan ini diagram energi di sini ya, untuk tipe N, ini kan di atas sini ya, garisnya, garis ekstra elektron. Ketika tipe P, garisnya di bawah sini. Ketika kita gabungkan, garis ini harus segaris. Ya. N dan P tadi, P dan N harus segaris. Ya. Kalau P-nya segini, N-nya di sini, maka di N kan band-nya di sini ya, EC-nya, EV-nya baru di bawah. Maka ini akan ada pembengkokan. Nah, pembengkokan strukturnya nanti ya. Maka ketika dari sini ada satu elektron naik ke atas, sebelum dia turun lagi ke bawah, kita bisa alirkan dulu supaya elektronnya mengalir ke sana dan hole-nya mengalir ke arah yang berlawanan. Nah, elektron dan hole yang mengalir ke arah yang berlawanan ini kita manfaatkan sebagai listrik, arus listrik yang